dari SD Negeri Sidakaya 07 Cilacap. Kali ini Rahel akan membawakan sebuah cerita legenda yang berjudul Asal-usul Sumur Demuling, Desa Beriman, Kecamatan Kesugihan. Cerita ini saya ambil dari buku Cerita Rakyat Cilacap yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan Pelatihan Arsip dan Daerah Perpustakaan Kabupaten Cilacap. Alkisah ratusan tahun lalu di Kerajaan Demak. Tersebutlah Trenggono sebagai sultannya. Suatu hari ia mengumumkan atas silangnya keris saktinya, yaitu keris Tirang Mukti. Ia sangat takut dan cemas kalau keris itu jatuh ke tangan orang yang jahat, karena dapat mendatangkan malapetaka. Hingga suatu saat Sultan Trenggono pun teringat kepada seorang pemuda masjid yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia bernama Arya Jabat. Sultan Trenggono pun memerintahkan untuk memanggil Arya Jabat. Ampun tuanku, hamba Arya Jabat, apa yang dapat hamba lakukan sehingga tuanku memanggil hamba untuk menghadap? Wahai pemuda, aku mendengar engkau memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Aku ingin engkau mencari keris Tirang Mukti yang hilang. Jika engkau berhasil, ambillah tahta Kadipaten Ambarawa sebagai hadiah. Bawalah pedang ini sebagai bekal. Mungkin suatu saat engkau membutuhkannya. Hari demi hari, Arya Jabat mencari keris Tirang Mukti yang hilang. Saat bekalnya habis, ia singgah di sebuah padepokan yang bernama Rama Wuni. Dan tak sia-sialah, karena di sana ia mendapat berita tentang keris pusaka yang dicarinya. Sampailah Arya Jabat di sebuah desa di dekat Sungai Serayu. Ia melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Menurut penduduk desa, di sana ada seorang penyihir yang sangat jahat. Bahkan memiliki keris sakti yang dapat mencegah hujan. Sehingga penduduk desa mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Ia bernama Eyang Arjo Kusumo. Arya Jabat sangat yakin kalau keris itu adalah keris Tirang Mukti milik Sultan Trenggono. Di tengah malam, Arya Jabat mendengar suara cerita. Jangan! Ampun! Jangan! Ampun, jangan! Rupanya ada seorang wanita yang sedang ketakutan karena dikejar-kejar oleh pesuruh Arjo Kusumo. Arya Jabat segera menolongnya. Terima kasih, Kakak. Aku Intan Sari. Kalau bukan karena Kakak, niscaya mereka sudah menangkapku. Melihat kecantikan Intan Sari, Arya Jabat jatuh cinta. Cah ayu, apa selirahmu?
Intan Sari, adikku kesengsem marang seliramu. Intan Sari memberikan banyak sekali informasi tentang kejahatan dan keberadaan Arjokusumo. Menurutnya, saat ini Arjokusumo tengah bertapa di bawah pohon besar dan di dekatnya ada sumur tua, tempat pembuangan manusia dan hewan yang sudah mati untuk tumbang, sehingga menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, bahkan menjadi sarang penyakit. Saat fajar menyingsing, Arya Jamat segera mencari Arjokusumo. Tak berapa lama, Arya Jamat dapat menemukan Arjokusumo. Hai penyihir, kembalikan keris Tiramukti yang kau curi itu. Kurang ajar. Siapa kau berani-beraninya mengganggu snakiku? Keris ini milikku dan selamanya akan menjadi milikku. Pertempuran sengit pun terjadi. Keduanya memiliki kesaktian yang sama kuat. Dari pagi hingga siang, jurus demi jurus dikeluarkan untuk mengalahkan satu sama lain. Hai bocah, terimalah ini. Keris ini akan mengantarmu ke neraka. Justru aku yang akan melenyapkanmu sampah. Arya Jamat menyerang, sehingga Arjokusumo tumbang berlumuran darah. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan. Tolong! Tolong! Ah! Rupanya Intan Sari sudah digantung di atas sumur tua. Bocah bodoh. Hai Arya Jamat, sekarang pilihlah, lepaskan aku atau wanita itu jadikan tumbal. Kurang ajar kau penyihir licik. Terimalah ini Arjokusumo. Arya Jamat menyerang membabi buta, sehingga Arjokusumo tumbang berlumuran darah. Melihat Arjokusumo tumbang, penduduk desa sangat gembira. Dengan tubuh yang sangat lemah, Arya Jamat berusaha menolong Intan Sari. Namun Arya Jamat terpleset dan jatuh berguling-guling masuk ke dalam sumur tua itu. Seketika itu juga hilang bau makan dari dalam sumur tua itu, dan air berubah menjadi jernih. Untuk mengenang peristiwa ini, penduduk desa menamakan desa itu Desa Kuripan, yang artinya desa yang hidup kembali, dan memberi nama sumur tua itu Sumur Gemuling. Penduduk desa tak pernah khawatir lagi kalau kekurangan air, karena sumur tua itu tidak pernah kering sampai sekarang. Nah, begitulah cerita legenda asal-usul Sumur Gemuling.
Dari cerita ini, jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan untuk menolong sesama manusia. Sampai jumpa lagi.